Benar Tuhan, kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari karena kasih Tuhan luar biasa. Dan kami percaya dalam kasih Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Dalam kasih Tuhan kami akan melihat pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saatnya Tuhan malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan yang mengajar, mendidik, bentuk setiap kami. Kami datang dengan hati hamba yang mau untuk diajar. Dan kami doa benih firman Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, kami berdoa bersatu hati. Urapan Tuhan mengalir. Sucikan layakan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan mau ampun lemah tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba butuh Engkau Tuhan, hamba butuh urapan-Mu. Karena dalam pengurapan Tuhan yang biasa sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong senyum kemerdekaan. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Yang pertama karena ini hari spesial kemerdekaan Indonesia. Amin. Sama-sama boleh bilang sama saya merdeka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita doa bagi bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang toleran. Dan kita doa Indonesia dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan hari ini hari yang spesial, makanya saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semuanya. Hari ini hari ulang tahun gereja kita, hari ulang tahun kita semuanya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Doa saya jemaat Tiberias semuanya diberkati Tuhan, amin. Terutama yang kita sayangi, gembala sidang kita Pendeta Darnyati Pariaji, panjang umur saya sempurna. Ibu Gembala dipakai Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Para pemimpin kita Kargo Karis dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna. Dan sekali lagi saya doa jemaat Tiberias semuanya makin luar biasa dalam Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan saya mau bilang di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena saya bilang saudara, ketika orang lain sibuk untuk panjat pinang, makan kerupuk pakai nasi lagi saudara, tetapi saudara tetap mencari Tuhan, artinya saudara cinta Tuhan. Ketika orang lain karena yang namanya liburan panjang mereka jalan-jalan, saudara tetap setia cari Tuhan, artinya saudara cinta Tuhan. Dan kabar baiknya orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Bilang sama yang ngomong, merdeka. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Yuk yang Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Alkitab kita, Galatia 5 ayat 1. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Akan jadi pembukaan dan pengantar pembahasan kita. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, supaya Kristus telah apa? Memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa?
Sekali lagi saudara, 3, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bicara tentang bebas dari perhambaan, penjajahan, termasuk bebas dari belenggu dan kekangan. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, bicara tentang kemerdekaan itu kita butuhkan. Bicara tentang kemerdekaan didoakan, diharapkan setiap orang. Karena dalam belenggu, dalam kekangan itu tidak mengenakan. Ada satu gambar yang saya ambil dari sebuah film Gulliver saudara, judulnya. Dia ketika bangun masuk ke dalam satu dunia minion saudara, dan dia terikat dan saudara bisa lihat wajahnya ketika terkekang. Saya mau bilang saudara, adalah satu kondisi di mana sangat tidak nyaman. Makanya contoh sederhana dalam hidup kita, kalau kita terkekang seringkali saya mau bilang saudara, yang kita rasakan ketidaknyamanan. Ketika bicara tentang dalam rumah tangga misalnya, contoh sederhana dalam rumah tangga, ketika seorang istri terkekang pasti sangat tidak mengenakan. Betul ibu-ibu? Nah, saya udah bela ibu-ibu sekarang ya, oke. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, begitupun sebaliknya. Dalam rumah tangga ada banyak suami-suami dalam kondisi terkekang, tentunya juga tidak mengenakan. Betul bapak-bapak? Yeah. Saya pendeta yang adil, betul. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada suami-suami kadang-kadang saudara hari-hari ini saudara terkekangnya luar biasa. Dan saya mau bilang itu pasti tidak mengenakan. Saya mau bilang bu, kasihani sayangi suamimu bu. Kadang-kadang ada istri-istri zaman sekarang dia kekang terus suaminya. Suaminya mau ngapa-ngapain aja nggak boleh. Mau keluar dikit nggak boleh. Mau nongkrong nggak boleh. Mau ngapa-ngapain nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Mau mancing nggak usah, di rumah aja. Akhirnya apa? Di rumah dia mancing keributan. Ada kadang-kadang suami-suami baru duduk bentar aja, mau duduk sendiri aja, mau happy dulu, duduk santai. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udah digangguin sama istrinya. Apa? Ingat mantan lagi, ingat mantan. Saya lihat kemarin di video TikTok saudara, seorang bapak lagi duduk di depan teras sendirian, sambil ngopi, sambil putar lagu playlist di Spotify. Tiba-tiba lagi putar lagu, muncul lagu begini. Andai saja mampu ku putar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Istrinya nggak pakai ngomong babi bu, tiba-tiba itu aku galau, duar Tuhan Yesus. Saya mau bilang bu, suami itu butuh kemerdekaan. Betul para pria? Yeah. Begitupun sebaliknya saya mau bilang, ibu-ibu juga, istri-istri juga butuh kemerdekaan. Karena seringkali ada suami-suami terlalu mengekang istri, semuanya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Contohnya dalam hal belanja, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Saya mau bilang, Pak, istrimu juga butuh kemerdekaan, Pak. Jadi hari ini, Pak, saya mau bilang ya, mumpung hari ini hari kemerdekaan, kasihlah kemerdekaan istrimu untuk belanja. Apapun yang dia mau kasih, Pak. Apalagi hari ini kan hari 80 tahun Indonesia merdeka. Ada banyak toko-toko store-store yang akhirnya dapat diskon sampai 80%. Jadi pokoknya pulang dari tempat ini kita nggak akan lama-lama. Pulang dari tempat ini baru setengah 7, jam 7. Pastikan gaji bulanan, bonus bulanan, kartu kredit kasih ke istrimu dan bilang apa? Ma, silakan misi foya, silakan foya. Betul para wanita? Mata duitan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ya, Shalom anak muda. Kalau masih pacaran nggak usah kekang deh. Masih pacaran udah kayak ayah bunda. Darah Yesus. Masih pacaran udah harus lapor 1 kali 24 jam. Masih pacaran udah pokoknya apa-apa kasih tahu aku. Ya Tuhan. Dia telepon pacarnya 18.15. Pacarnya nggak angkat, pacarnya baru telepon balik 18.17. Langsung marah-marah. Kamu di mana aja? Nggak kemana-mana. Enggak. Kamu aku telepon 18.15 nggak angkat. Kamu baru telepon 18.17. 18.16 kamu pasti kemana? Selingkuh ya? Darah Yesus. Saya mau bilang ya, yang namanya dalam kekangan, yang namanya dalam belenggu itu tidak mengenakan saudara. Makanya ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan kehendak bebas atau free will. Sama-sama bilang sama saya free will.
Sama-sama bilang, sama saya kehendak bebas. Makanya Rick Warren bilang begini saudara. Rick Warren berkata begini, sama-sama kita lihat. Allah tidak menginginkan robot. Dia menginginkan anak-anak yang memilih untuk apa? Mengasihinya dengan bebas. Makanya Tuhan memberikan kita kebebasan atau kemerdekaan yang bertanggung jawab. Galatia 5 ayat 1 tadi mengingatkan bahwa apa? Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Sama-sama bilang sama saya dimerdekakan. Tapi iblis bapa segala dusta ini saudara, seringkali dia membawa kebohongan untuk apa? Membuat kita berpikir bahwa kita masih dalam belenggu. Untuk membuat kita berpikir bahwa kita masih dalam kekangan. Sehingga ada banyak orang Kristen, dia sudah tahu tentang kebenaran. Tapi sayangnya di perjalanan kehidupannya, dia dikekang. Dalam perjalanan kehidupannya, dia tersiksa. Kenapa? Karena kebohongan daripada iblis. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan membahas satu tema khotbah, yaitu bicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya kemerdekaan. Sama-sama bilang sama saya di dalam Kristus. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan dan kemenangan di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kemerdekaan apa yang kita terima dalam Kristus? Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Sama-sama bilang sama saya merdeka dari dosa. Sama-sama bilang sama saya merdeka dari dosa. Coba kita lihat ayat yang ke-36 dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-36. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Jadi kamu pun, sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Dahulu manusia memang ada dalam belenggu dosa, tetapi melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, saudara dan saya kita dibebaskan, saudara dan saya kita dimerdekakan dari dosa. Sama-sama bilang sama saya tidak diperhamba lagi. Sama-sama bilang sama saya merdeka atas dosa. Amin. Memang ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa menguasai kita, mengekang belenggu setiap kita. Tetapi oleh karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, saya mau bilang saudara, kita bukan lagi orang-orang yang dibelenggu dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang dijajah sama dosa, karena karya kayu salib memerdekakan setiap kita. Katakan amin. Dan ini harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Pemahaman ini harus kita meteraikan dalam hati dan pikiran kita. Karena jikalau tidak saudara, saya mau bilang saudara, iblis sekali lagi dengan segala kebohongannya akan bilang apa? No, kamu gak mungkin bisa lepas dari dosa. Kamu masih manusia, kamu gak mungkin bisa lepas dari dosa. Kamu masih dalam belenggu dosa, kamu masih dalam kekangan dosa. Akhirnya pola pikir yang salah akan membuat saudara dan saya punya respon yang salah. Saya akan punya analogi dulu sebelum ke sana. Contoh sederhana pola pikir kita terhadap nasi. Orang Indonesia kalau bicara tentang nasi, itu seperti sesuatu yang mendarah daging. Artinya begini, orang Indonesia kalau bicara tentang nasi, kita nggak bisa hidup tanpa nasi. Iya kan? Kita udah makan bakmi 5 porsi, ditanya udah makan? Belum. Kenapa? Belum kena nasi. Udah makan babi 1 ekor, ditanya udah makan? Belum. Kenapa? Belum kena nasi. Udah makan roti 1 bakul, udah makan? Belum. Kenapa? Belum kena nasi. Betul ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya juga begitu. Kenapa? Indonesia banget. Ini saya kalau dada saya dibelah ada tulisan Indonesia. Di belakang sini NKRI harga mati. Haleluya. Di sini enggak. Sebelah sini Tambun. Sini baru Betos. Betos itu T-nya Tambun. Saya mau bilang sekali lagi, makanya kalau belum makan nasi, kayaknya belum makan. Tapi akhirnya saya mulai berpikir, loh, orang bule nggak makan nasi biasa aja. Sekedar informasi, saya sudah kerjasama dengan Kang Dedi. Anak-anak yang tidak dibawa ke sekolah minggu akan kita kirim ke barak militer. Lokasinya sudah kita bangun di Tambun, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya dulu berpikir begitu bahwa wah, saya kayaknya nggak bisa. Tapi orang bule kok bisa? Malah mereka nggak makan nasi, sehat, kuat, badannya 6 pack. Nah kita orang Indonesia makan nasi tak kewer-kewer. Akhirnya saya coba, bener, bisa tuh.
1 bulan saya berhasil nggak makan nasi. 2 bulan, 3 bulan. Awalnya mungkin keringet dingin. Awal mungkin kayaknya kok nggak ada energi. Terus orang kalau nggak makan nasi awal-awal kayaknya kayak ibu-ibu yang gosip belum keluar 1 hari gitu saudara, yang kayak belum gibah, jadi kayak badan lemes, bibir pecah-pecah, panas dalam gitu saudara. Tapi lama-lama apalagi udah sampai 3 bulan saya lihat nasi, oh my god, nasi. What is that? Nasi, that nama leva. Harry Potter, well done. Tapi puji Tuhan betul, akhirnya apa? Sampai 6 bulan, 7 bulan, ya makan nasi lagi sih akhirnya ya. Pergaulan yang buruk. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat begini saudara, karena mindsetnya berbeda, respon saya jadi berbeda. Nah saya mau bilang sekali lagi saudara, begitupun kita terhadap dosa. Kalau kita masih berpikir bahwa apa, kita nggak bisa menang dari dosa, kita masih dalam belenggu dosa, ketika iblis tawarkan dosa, kita akan bilang apa? Ya nama juga masih manusia. Pernah dengar nggak? Manusia nggak lepas dari salah dan dosa. Pernah dengar kalimat itu? Kayaknya benar. Tapi saya mau bilang saudara, itu nggak alkitabiah. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kenapa Tuhan mati di atas kayu salib? Untuk membebaskan, memisahkan, memerdekakan kita dari dosa. Katakan amin. Ya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau ada dosa, saudara dan saya bukan lagi dalam belenggu. Pak, kalau kita sudah bebas dari belenggu, kenapa ada orang Kristen masih jatuh dalam dosa? Karena kita yang mengizinkan kita dikuasai dosa. Sekali lagi, karena kita yang mengizinkan diri kita dikuasai dosa. Itu kan iblis datang dengan tawaran, betul ya? Dan kita dengan kesadaran penuh yang memilih mau dosa atau tidak. Kita yang jadi tuan, kita yang jadi decision maker, betul tidak? Saya nggak setuju orang bilang begini, Pak, saya hilaf dari mana? Emang kau tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba bikin dosa? Kecuali kau lagi diam-diam, tiba-tiba sadar, dosa nih, nggak mungkin. Betul ya? Ada proses di mana kita yang menentukan, betul ya? Shalom bapak-bapak. Godaan datang, ada prosesnya. Betul ya? Kau lihat TikTok, ketemu kuntilanak lagi joget kekurangan bahan. Tiu, 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 tiu. Iblis bilang, DM. Apakah udah jadi dosa? Belum, betul ya? Kita yang menentukan. Malaikat bilang, jangan, kau sudah punya istri. Ingat silam tiur. Si iblis bilang, DM. Kita yang menentukan. Akhirnya ada bapak-bapak bilang, oh, manusia tak lepas dari salah dan dosa. Dia DM, halo dek. Kuntilanak langsung, halo abang. Saya mau bilang sekali lagi, kita yang menentukan, betul ya? Apakah kita mau balas atau tidak? Iblis lagi-lagi balas. Ajak ketemuan. Malaikat bilang, jangan, ingat lam tiur. Betul ya? Jadi nggak mungkin tiba-tiba, apa yang terjadi? Shalom para wanita. Kita sudah menang atas dosa, amin. Jadi kau yang menentukan mau jatuh dalam dosa atau tidak. Jadi kalau misalnya pacarmu udah aneh-aneh, pacarmu udah ajak aneh-aneh, yuk kita berdua-duaan yuk. Ingat, nenek bilang itu, jangan udah diajak, oh ini pacarku ada Roro biawak nih. Dia udah, ayo kita berdua-duaan. Iya abang, iya. Kalau dia udah ajak ke kosan, nggak ada orang, ini karena banyak anak muda, nggak apa-apa, udah dewasa. Anak-anak udah dibawa ke barak militer semua tuh. Kalau nggak dibawa salah sendiri. Saya mau bilang ya, kalau udah dibawa ke kosan, tolak. Jangan. Ini biawak-biawak ini saudara, ini pada pinter-pinter. Nah ini korban-korbannya. Mohon maaf,
Kalau omanya enggak, kalau oma tidak, kalau mau mama. Oma pasti tidak akan dibawa. Mohon maaf, oma tidak akan. Selain oma bukan korban, maaf. Tapi terus akhirnya apa? Dia bilang, tutup aja pintunya. Saya mau bilang ya, hati-hati, amin. Yang di sini serem, usul-usulnya saya paling takut. Sini aja saya. Saya mau bilang ya, hati-hati, amin. Saudara dan saya, kita sudah dimerdekakan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, kita orang-orang yang merdeka. Kita menang atas dosa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam Kristus? Yang kedua, saudara, saya mencatat adalah bicara tentang kemerdekaan dari hukum Taurat. Sama-sama bilang sama saya merdeka dari hukum Taurat. Sama-sama bilang sama saya merdeka dari hukum Taurat. Coba kita lihat saudara, Roma 10 ayat 4. Kita sedikit masuk dalam pendalaman teologi hari ini saudara. Yuk, ayat yang keempat sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3 ya, sebab kegenapan hukum sehingga kebenaran diperoleh apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Sebab Kristus adalah apa? Kegenapan hukum. Kata kegenapan bahasa aslinya telos, artinya kesudahan, artinya sepenuh-penuhnya, artinya apa? Sudah berakhir. Oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa, manusia menuju pada kebinasaan. Tetapi Tuhan memberikan yang namanya pada masa Musa adalah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia belajar ketaatan untuk menuju pada keselamatan. Tapi saudara bilang sama saya, Pak, saya bisa lakukan 10 hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah kau bisa menjaga itu 10-10-nya seumur hidupmu? Tidak. Dan saya mau bilang saudara, hukum Taurat bukan cuma 10. Tetapi setelah hukum Taurat 10 itu saudara, ada 613 hukum namanya mitzvah saudara. Yang ini harus dikerjakan semuanya. Karena kalau satu tidak dikerjakan maka sia-sialah yang lain saudara. Apakah mungkin? Nggak bisa. Pak Pendeta, kalau Tuhan tahu nggak mungkin, kenapa Tuhan kasih? Saya mau bilang saudara, tujuan Tuhan untuk menyatakan standar kekudusan Allah yang tinggi itu saudara. Dan yang kedua, melalui ini Tuhan mau menyatakan kasih Allah yang luar biasa. Supaya apa? Supaya manusia sadar keselamatan gak mungkin kita dapatkan dengan usaha kita, dengan kuat gagah kita. Tetapi semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya sudah siapkan gambar, saudara bisa foto. Nanti kalau saudara bisa pelajari lagi di rumah saudara. Ini kayak kuliah umum saudara. Tapi ini saya mau coba gambarkan buat saudara. Jadi bicara tentang keselamatan ini saudara. Jadi pada saat penciptaan, manusia itu menikmati keselamatan. Makanya panahnya bolak-balik saudara. Tetapi saudara, ketika penciptaan manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa saudara? Pada saat manusia perjanjian lama, untuk mencapai keselamatan manusia harus hidup di dalam hukum Taurat saudara. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apakah mungkin? Mustahil untuk bisa mencapai itu saudara. Makanya Tuhan kerjakan karya keselamatannya. Supaya apa saudara? Supaya manusia yang masuk pada bicara tentang manusia perjanjian baru ini saudara, bisa menerima keselamatan dari apa? Kasih karunia Allah saja. Karena makanya panahnya cuma dari atas, tidak bolak-balik ke sana. Karena mustahil manusia mencapai itu. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Allah. Pak Pendeta, kalau kita sudah menerima bicara tentang keselamatan dari kasih karunia Allah, apakah tidak perlu lakukan lagi sehukum firman Tuhan? Saya mau bilang saudara, tetap harus dilakukan. Tetapi dasar kita bukan untuk mendapatkan keselamatan lagi, tetapi dasarnya karena kita sudah memperoleh kasih karunia dan akhirnya keselamatan itu saudara, kita melakukannya karena kasih yang besar kepada Tuhan yang sudah mengasihi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang belum makan malam memang kelihatan. Nah Bapak, biar Roh Kudus yang sempurnakan di pikiran saudara. Balik lagi gambarnya saudara. Tapi balik lagi adalah begini saudara. Bicara tentang konsep keselamatan ini saudara, Tuhan sudah bicara tentang apa saudara?
memberikan keselamatan oleh karena kasih karunia. Tetapi bukan berarti kita diam saja, kita melakukan bagian kita, respon kita terhadap kasih Tuhan. Makanya Tuhan gantikan dengan yang namanya hukum kasih. Hukum kasih itu saudara adalah keseluruhan hukum. Makanya dikatakan apa? Dari kedua hukum inilah mencakup seluruh hukum. Kenapa? Karena hukum kasih ini saudara 1-4 kasih kepada Allah, 5-10 kasih kepada sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu. Intinya begini saudara dan saya, kita bukan lagi hidup di dalam hukum untuk menerima keselamatan. Keselamatan sudah Tuhan anugerahkan. Kita lakukan firman karena kasih kita yang besar kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sejalan dengan Martin Luther berkata begini saudara, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga mereka yang percaya kepadanya tidak lagi terkutuk oleh tuntutan hukum. Selanjutnya Agustinus berkata begini, kasih karunia membebaskan kita dari beban hukum, sehingga kita dapat mengasihi dengan bebas, karena kasih adalah penggenapan hukum. Sama-sama bilang sama saya, kita orang yang merdeka dari hukum Taurat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, kemerdekaan dari apa yang kita terima, kemerdekaan dari apa yang kita terima dalam Kristus. Yang ketiga, kemerdekaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya ketakutan. Sama-sama bilang sama saya kekhawatiran. Satu bagian dalam Alkitab, 2 Timotius 1 ayat 7, sama-sama. 3, ya, sebab bukan roh ketakutan melainkan, sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi ucapan syukur. Rasa takut bukanlah hakikat dasar manusia. Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut saat menciptakan manusia. Kapan rasa takut pertama kali muncul? Ada yang ingat? Dari sini tuh kasihan banget loh kelihatan. Kapan? Taman Eden pada saat kapan? Yes, 2 juta rupiah. Jangan minta sama saya, sama koordinator. Saya mau bilang ya, manusia tidak diciptakan dengan rasa takut. Tapi kenapa manusia akhirnya memiliki rasa takut? Karena manusia dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8-10 dikatakan begini. Ketika mereka mendengar waktu hari sejuk, bersembunyilah. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada mereka. Apakah karena Tuhan tidak tahu? No, Tuhan tahu mereka di mana. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Untuk mengingatkan mereka akan posisi mereka. Ayat 10 dikatakan apa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Saya mau bilang saudara, buah daripada dosa, manusia dikuasai ketakutan. Tetapi melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, manusia dibebaskan dari rasa ketakutan. Karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita atas segala yang jahat. Kalau Tuhan sudah menang, apalagi yang perlu kita takutkan? Tuhan sudah menang atas sakit penyakitmu. Tuhan sudah menang atas masalah tantangan hidupmu. Tuhan sudah menang atas segala kuasa kegelapan. Tuhan sudah menang atas segala rancangan jahat. Apalagi yang perlu kita takutkan? Saya mau bilang, kenapa Tuhan gak mau saudara dan saya dikuasai ketakutan? Karena orang kalau dikuasai ketakutan, itu makanan empuk buat iblis. Saudara. Karena orang kalau dikuasai ketakutan, sekalipun dia kuat bisa jadi lemah. Sekalipun dia berhikmat bisa jadi bodoh. Saya punya teman dulu badannya gede banget, segede Goliat saudara. Betul, dia kayaknya campuran bule sama T-Rex. Banget loh. T-Rex. Semoga dia nggak nonton. Tapi penakut, makanya ditindas sama teman saya yang mohon maaf, Daud versi Minion saudara.
Padahal kalau yang besar ini berani, nggak usah dicolok, ditiup aja, pindah alam tuh si minion, saudara. Tapi karena takut, kekuatannya jadi sia-sia. Iblis kalau lihat orang takut, itu kesukaannya iblis. Makanya seorang hamba Tuhan, Billy Graham bilang begini, ketakutan dapat melumpuhkan kita dan menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan dan melangkah dengan iman. Iblis mencintai seseorang atau seorang Kristen yang apa? Yang penakut. Saudara kalau apa-apa takut, kesukaan iblis. Semakin saudara takut, semakin iblis mau mendekat dengan saudara. Saudara jalan tempat gelap, ketakutan. Gimana acting saya? Sudah main film nih. Iblis lebih seneng dibandingkan orang yang berani. Pria-pria kalau antar pacarnya masuk tempat gelap, bro. Kamu nggak takut apa? Pacarnya masuk, oke. God bless you. Ini baru muncul di sesi ini. Apakah saya malu? Ya. Saudara kalau takut-takut iblis paling senang, saudara. Saudara takut-takut iblis muncul, pocong. Tapi saya jadi minder ya. Saya nonton di TikTok kemarin ada pocong diserang sama damkar. Ada videonya, pocong di atas pohon lagi begini, ditembak pakai air, tuh Tuhan. Itu pocong nggak ada harga dirinya sama sekali, saudara. Saya dalam hati, ini damkar lama-lama merebut pekerjaan pendeta ini, damkar. Makanya abis ini saya mau telepon damkar, bukan lowongan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, orang takut itu sangat mudah dimanfaatkan iblis. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, ingat, kita sudah dimerdekakan. Tidak ada ketakutan lagi. Apapun itu, hadapi dengan keberanian karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Sebenarnya kesaksian ini saya mau bawakan pada saat perjamuan, tapi karena saya bukan perjamuan di tempat ini, saya akan bawakan secara singkat. 3 menit saja. Kesaksian ini viral di TikTok, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa buat jemaatnya di sebuah rumah sakit. Kemudian ketika dia berdoa, selesai berdoa buat jemaatnya, hatinya tergerak untuk berdoa buat seorang pria yang terbaring koma di ruangan sebelahnya. Jadi hatinya tergerak untuk berdoa untuk seorang pria yang sedang koma di ruangan sebelahnya. Dan hamba Tuhan ini minta izin, pendeta ini izin kepada suster dan juga keluarga. Tapi yang menarik, ternyata pria yang terbaring koma itu, kata keluarganya, mohon maaf Pak, Bapak pendeta, kami bukan Kristen. Tapi pendeta ini tergerak untuk, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa. Sedikit informasi, pria yang terbaring koma ini, saudara, dia sudah di ujung tanduk. Maksudnya apa? Jadi pria ini terjadi pecah pembuluh darah di otak dan sudah dioperasi, tetapi dokter bilang no hope. Jadi akhirnya apa, saudara? Pria ini, saudara, sudah divonis dokter hidupnya nggak akan lama lagi. Kenapa? Karena dia hidup hanya dari yang namanya alat. Jadi ketika alat itu dicabut, maka dia juga akan pergi untuk selamanya. Singkat cerita, pendeta ini karena tergerak untuk berdoa, Tuhan yang gerakan. Pendeta bilang gini, Pak, saya izin untuk berdoa. Karena keluarganya udah tahu, udah no hope, keluarganya mengizinkan. Pendeta ini masuk. Yang menarik, pendeta ini keluarin minyak urapan dan urapi
dan bilang begini kepada pria ini yang sementara koma. Kamu akan sembuh, besok jam 10 kamu akan bangkit, kamu akan pulang, minta maaf kepada keluarga, dan kamu akan dipulihkan sempurna. Selesai. Menariknya besoknya jam 10 orang ini bangkit, sembuh lagi saudara. Tapi keluarganya itu mau senang, tapi mereka juga takut. Karena kata dokter, kalau orang sudah kritis, ada fase namanya secara medis terminal lucidity. Terminal lucidity itu saudara, orang yang sudah kritis, dia akan kembali peningkatan kesadaran dan fungsi mental yang signifikan sebelum akhirnya menjelang kematiannya. Jadi ini satu sinyal dari tubuh yang menyerah untuk terus berjuang dan akhirnya memberikan kesempatan untuk apa saudara? Untuk bisa kembali pulih, tapi biasanya hanya bertahan beberapa jam, bahkan hingga beberapa hari sebelum sekali lagi kematiannya. Itu yang statement dokter. Jadi ketika mereka lihat, mereka mau senang tapi mereka takut karena kata dokter itu bisa terjadi. Tapi yang menarik begini saudara, si pria yang koma ini saudara, hari pertama dia sehat, hari kedua dia masih sehat, hari ketiga makin pulih, sampai hari kelima dia sehat dan dinyatakan boleh pulang saudara. Dan kesaksian pria ini saudara, dia bilang begini, memang saat itu dia koma, tapi ternyata begini, orang koma, tubuhnya mungkin gak berdaya, tetapi otak dan telinganya masih berfungsi. Jadi ketika pendeta ini berdoa, bernubuat, mengurapi dia bisa dengar setiap kalimat pendeta ini. Makanya ada orang-orang kadang-kadang dalam kondisi koma, ketika keluarganya ngomong, dia bisa menangis, karena ternyata otak dan telinganya masih berfungsi. Nah, si pemuda ini, dia penasaran, siapa pendeta ini yang sudah buat dia akhirnya bisa sembuh. Dia cari di Google, dia berusaha, tapi dia nggak ketemu karena nggak tahu siapa nama pendeta ini. Kesaksiannya dia kembali ke rumah sakit, dia cari dokter yang menangani dia, namanya dokter Jimmy katanya saudara. Dan dokter ini, dia bukan Kristen, kemudian dia sudah jadi agnostik bertahun-tahun. Tapi ketika dia lihat mujizat terjadi kepada pria ini, ketika ketemu saat itu, dokter Jimmy sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus si pria yang bangun dari koma ini tanya sama dokter Jimmy, dokter Jimmy, saya penasaran siapa pendeta itu. Kesaksian pria ini bilang sama dokter Jimmy, nama pendeta itu, ini saya sampai merinding pas dengar. Nama pendeta itu Pendeta Yesaya Pariaji. Dia googling, oh pendeta Yesaya Pariaji ada pelayanan di Balai Sarbini. Dia datang di Balai Sarbini, dia lihat orang begitu ramenya luar biasa. Untuk minta doa susahnya bukan main. Tapi pemuda ini bilang, wah artinya saya saat itu didatangi oleh pendeta Yesaya Pariaji, itu privilege dari sorga. Dan akhirnya bukan cuma dia, tapi seisi rumahnya, keluarga besarnya diselamatkan. Terima Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Keluarga ini, bapak ini saudara, sekarang jadi jemaat Citra Garden saudara. Dia tinggal di Citra 5 dan dia jemaat Citra Garden. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apalagi yang perlu kita takutkan kalau kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Amin. Jangan izinkan lagi ketakutan menguasai. Apapun ketakutan yang iblis coba taruh di hati dan pikiran kita, lawan. Perkatakan firman, perkatakan firman. Biar firman Tuhan yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita sudah dimerdekakan. Karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.